Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah soal perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum dan viktimologi diampu oleh dosen Dr. Rena Yulia SH.MH. Saya Agus Triyono, nomor induk mahasiswa 77731900012, kelas 3 pidana. Secara garis besar, setiap anak mempunyai hak asasi sebagaimana hak yang dimiliki oleh setiap orang dewasa. Tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik maupun secara mental, apalagi sosialnya, sehingga dibandingkan dengan orang dewasa, anak jelas lebih beresiko terhadap kekerasan dan penelantaran. Secara garis besar, dampak kekerasan terhadap anak antara lain anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustasi, menjadi sangat pasif, apatis, tidak mempunyai kepribadian sendiri, apalagi sepanjang hidupnya hanya memenuhi keinginan orang tua, rendah diri, sulit menjalin relasi dengan individu lain. Di sini kejahatan terhadap anak sangat beraneka. Di sini saya akan menjelaskan kejahatan terhadap anak yang merupakan korban kejahatan seksual. Di sini saya menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan anak terhadap kejahatan seksual. Masalah anak bukan suatu masalah kecil, tapi anak adalah generasi penerus bangsa. Faktor pendukung terhadap anak korban kejahatan ini dipertegas oleh Arif Gosita, yaitu keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak. Kedua, hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan. Ketiga, sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuh, yaitu keluarga. Dilihat dari teori perlindungan hukum, perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara manusiawi. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 64 ayat 3 bahwa anak sebagai korban mendapatkan 1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga. Upaya perlindungan dan pemberian identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial. Keempat, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Terus, kedudukan korban tindak pidana seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Peradilan pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada anak yang telah melakukan tindak pidana. Orientasi dari keseluruhan proses peradilan pidana anaknya harus ditujukan pada kesejahteraan anak itu sendiri dengan dilandasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa adanya dua sasaran dibentuknya peradilan anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak. Berarti prinsip kesejahteraan anak ini harus dipandang sebagai fokus utama dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk
tidak menerapkan penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau bersifat menghukum. Kedua, mengedepankan prinsip proporsionalitas, merupakan sarana untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas. Perlindungan yang dimaksud tersebut adalah jaminan-jaminan bersifat prosedural yang paling mendasar, antara lain yaitu hak untuk diberitahukan tuduhan, untuk tetap diam, memperoleh penasihat hukum, hadirnya orang tua atau wali, dan hak menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi, dan berhak untuk banding ke tingkat yang lebih tinggi. Konsep perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menurut undang-undang harus berdasarkan Pancasila dan memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujud sebagai makhluk individu dan makhluk sosial demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Indonesia secara konsepsional belum menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang bagus dan mengejawantah sikap tindak, sehingga masih ada sifat yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum bahwa para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka juga harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dari bangsa ini. Kepentingan rakyat harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dalam penyelenggaraan hukum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.